Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan selamat datang untuk peserta dari Win Raden Mas Said Surakarta, kemudian dari Win Antasari Banjarmasin, Win Syahid Jakarta, dan IAIN Pontianak. Selamat datang di Room 2 dengan tema presentasi hari ini Digital Islamic Economic. Perlu kalian ketahui, setiap peserta hanya memiliki waktu 10 menit untuk presentasi dan 5 menit untuk sesi tanya jawab. Bisa dipahami? Oke. Acara hari ini akan dimulai pukul 13.00 sampai pukul 14.30. Jadi bagi peserta yang belum masuk dalam Zoom atau belum masuk dalam ruangan, silahkan segera masuk ke dalam ruangan. Karena setelah asar kita akan melakukan kegiatan susur sungai bersama seluruh peserta dan panitia buah kelima di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Dan acara yang terakhir kita akan melakukan penutupan di pukul 19.00. Jadi diharapkan untuk kepada seluruh peserta untuk mempersiapkan diri. Baiklah, untuk agenda hari ini saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh chair kita yang luar biasa, Bapak Erwin, yang berasal dari Kabupaten Sambas. Kemudian beliau fokus pendidikannya pendidikan agama, ya Pak. Oke. Untuk mempersingkat waktu, acara hari ini akan dipandu oleh Bapak Erwin. Saya persilakan untuk Bapak Erwin memandu acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan hingga sesi terakhir hari ini dari rangkaian kegiatan Borneo Undergraduate Academic Forum ya, yang kelima, yang kebetulan IAIN Pontianak merupakan tuan rumah dari kegiatan bergengsi ini ya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita yang hadir baik di offline maupun yang di ruang online itu adalah bagian dari umatnya yang akan memperoleh syafaatnya di hari pembalasan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara, tadi sudah disampaikan oleh host bahwa kita dibatasi oleh waktu yang sangat ketat sekali ya. Mulai dari jam 13.00 sampai jam 14.30, seluruh kegiatan presentasi para panelis itu harus selesai. Ya. Oleh karena itu, ini menjadi rambu-rambu kita bersama. Ya. Saya akan bacakan para panelis yang akan presentasi ya berdasarkan urutan nama yang saya sebutkan ini ya. Yang pertama nanti presentasi dari Win Raden Mas Said Surakarta ya. Saudari Kiranda ya sudah hadir ya. Oke, kemudian yang kedua nanti dilanjutkan oleh presentasi atau panelis dari Win Antasari Banjarmasin, Jumiati di ruang online ya. Halo, assalamualaikum, Jumiati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siap. Jadi saya memastikan ya, suaranya supaya saya dan Anda di forum ini sama-sama bisa mendengar ya. Baik. Kemudian yang ketiga, panelis dari IAIN Palangkaraya, Muhammad Mabruhi Fahmi. Ya, kebetulan hadir bersama kita di ruang offline ya. Alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya, panelis dari UIN Syahid Jakarta, Khansa Khairun Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hadir Pak. Ya, jadi suaranya bisa kedengaran clear ya di sini. Mudah-mudahan nanti pas presentasi
hingga akhir kegiatan ini dapat didengar, dapat disaksikan juga dengan jelas ya suaranya ya. Baik, kemudian yang terakhir panelis dari IAIN Pontianak. Nah, ini panelis dari tuan rumah ini ya. Nur Zakiah dan Dewa Ayu Elsa. Assalamualaikum Nur Zakiah dan atau Dewa. Sudah hadir? Oke, kita tunggu, mungkin masih dalam proses masuk ke room kita ya. Jadi dari 5 yang kita tadi sebutkan, 4 itu sudah clear ya, sudah jelas dan akan menyampaikan paper ya atau artikel yang sudah disusun dalam bentuk PowerPoint. Oke. Baik, karena waktu kita sudah lewat 9 menit ini, jadi kita akan mulai saja. Ya, presentasi yang pertama, kita undang untuk maju ke depan utusan dari UIN Raden Mas Said, Surakarta, kepada Kiranda Ukti Eka Putri, dipersilakan. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah. Ya. Oke. Kiranda Okti Eka Putri akan menyampaikan satu tajuk ya yang berjudul tingkat minat belanja dengan menggunakan sebentar ya. Oke. Ya. Saya ulangi ya. Tingkat minat belanja dengan menggunakan e-commerce ya. Pada masa pandemi COVID-19 menguak minat belanja mahasiswa perbankan syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Waktu Anda 10 menit. Jadi sekarang sudah pukul 13:10. Jadi pada jam 13:20 presentasi Anda dinyatakan selesai ya. Dan selebihnya nanti akan kita lakukan tanya jawab. Kepada Saudari Kiranda Okti Eka Putri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya akan menyampaikan sedikit dari artikel saya yang berjudul Tingkat Minat Belanja dengan Menggunakan E-commerce pada masa pandemi COVID-19 menguak minat belanja mahasiswa perbankan syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang pertama, pendahuluan. COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan di Indonesia pertama kali ditemukan pada Maret 2020. Lalu mulai merebak pada bulan April 2020. Seseorang yang terpapar COVID-19 akan sembuh dalam kurun waktu 14 hingga 16 hari karena masa inkubasi COVID-19 selama 14 hari. Tindakan yang dapat dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19 yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti mencuci tangan dengan baik dan benar, memakai masker, serta menjaga jarak. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti PSBB dan PPKM. Hal tersebut dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dengan demikian, masyarakat dihimbau agar tetap berada di dalam rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak di luar rumah. Adanya pandemi COVID-19 menciptakan perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja. Perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja dikarenakan pandemi COVID-19, pemerintah memberlakukan PSBB serta PPKM. Sehingga sebagian besar masyarakat lebih memilih menggunakan e-commerce saat berbelanja. Proses berbelanja melalui e-commerce dapat dilakukan dengan memesan barang yang akan dibeli di platform e-commerce yang ada. Lalu untuk pembayaran dapat dilakukan via e-wallet, via transfer, maupun m-banking, maupun COD atau cash on delivery. Berbagai kemudahan yang diperoleh konsumen saat berbelanja melalui e-commerce menjadi salah satu daya tarik bagi mereka. Lalu mahasiswa menjadi bagian konsumen
dan pengguna layanan e-commerce. Sebagian besar mahasiswa tidak hanya menggunakan e-commerce untuk berbelanja, melainkan mereka juga menggunakannya untuk menjual berbagai barang yang mereka jual. Dari hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar daya tarik mahasiswa perbankan syariah UIN Raden Mas Said Surakarta untuk berbelanja menggunakan e-commerce pada masa pandemi COVID-19. Lalu selanjutnya untuk metode penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan field research. Data yang peneliti gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data untuk memperoleh data primer, peneliti melakukan wawancara kepada mahasiswa aktif perbankan syariah UIN Raden Mas Said Surakarta secara online melalui WhatsApp serta menyebar kuesioner dari Google Forms. Lalu, sedangkan metode yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu dengan studi pustaka dari berbagai literatur yang mendukung penelitian. Selanjutnya masuk pembahasan. Yang pertama, tingkat belanja dengan menggunakan e-commerce sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Belanja online adalah sebuah aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media online atau situs online yang menyediakan berbagai barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di Indonesia, e-commerce mulai muncul pada tahun 2000. Namun e-commerce baru dikenal luas pada tahun 2014. Hal tersebut dibuktikan dengan maraknya perusahaan startup di Indonesia seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Blibli.com, dan lain sebagainya. Banyak faktor yang melatar belakangi penggunaan e-commerce yang semakin meningkat setiap tahun. Berbagai faktor tersebut diantaranya yaitu harga yang relatif lebih murah, keefisienan, serta pembayaran yang lebih praktis. Pada tahun 2019, Kominfo mencatat bahwa pertumbuhan e-commerce di Indonesia hingga mencapai 78%. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PayPal, ada sebanyak 42% orang yang melakukan transaksi melalui e-commerce yang berusia 21 hingga 30 tahun. Dalam survei tersebut juga menunjukkan hasil bahwa 9% pelaku transaksi pada e-commerce berusia di bawah 20 tahun, yang mana artinya mereka masih duduk di bangku sekolah atau mahasiswa. BI atau Bank Indonesia mencatat bahwa transaksi e-commerce mengalami peningkatan nyaris hingga 2 kali lipat di tengah pandemi COVID-19. Kebijakan lockdown yang dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan terganggunya aktivitas ekonomi secara tiba-tiba sehingga mendorong transaksi yang tadinya dilakukan secara offline berubah menjadi online. Selanjutnya, minat belanja mahasiswa perbankan syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Peneliti telah melakukan survei kepada 75 mahasiswa perbankan syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dari survei yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa mereka lebih memilih menggunakan e-commerce karena mereka berpendapat e-commerce dapat memberikan kemudahan serta kepraktisan. Kemudahan yang berpengaruh terhadap perilaku belanja online. Kemudahan yang diberikan oleh e-commerce dapat membuat seseorang merasakan bahwa e-commerce sangat bermanfaat dan membantu dalam berbelanja sehingga mempengaruhi perilaku penggunanya. Pada saat pandemi COVID-19, intensitas belanja online mahasiswa perbankan syariah UIN Raden Mas Said Surakarta melalui e-commerce mengalami penurunan dibandingkan pada saat sebelum pandemi COVID-19. Hal tersebut dikarenakan banyak dari mereka yang mengalami penurunan finansial karena mungkin tidak ada pemasukan uang saku dari orang tua karena kuliahnya online. Lalu berdasarkan hasil survei yang peneliti lakukan bahwa sebagian besar mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta lebih jarang melakukan belanja online melalui e-commerce. Hal tersebut dikarenakan mereka lebih memilih untuk berhemat pada masa pandemi COVID-19. Dalam situasi pandemi COVID-19 memaksa masyarakat untuk lebih mempertimbangkan segala pengeluaran yang hendak dilakukan.
tingkat konsumsi masyarakat mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19 disebabkan oleh beberapa faktor finansial. Dalam melakukan belanja online melalui e-commerce, mayoritas mahasiswa Perbanas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta merasa puas. Teori kepuasan yaitu model penjelasan dari proses terbentuknya kepuasan atau ketidakpuasan konsumen. Hal tersebut merupakan dampak perbandingan antara harapan konsumen pada saat sebelum melakukan belanja online melalui e-commerce dan setelah melakukan belanja online melalui e-commerce. Engkel berpendapat bahwa kepuasan konsumen adalah evaluasi setelah konsumen melakukan pembelian. Selain itu, alternatif yang dipilih setidaknya sama atau justru melampaui harapan konsumen. Kemudian ketidakpuasan menurut Zaitam, kepuasan konsumen dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya yaitu kualitas jasa, persepsi atas harga, serta faktor situasional dan faktor personal. Kualitas produk juga mempengaruhi kepuasan konsumen. Selanjutnya, penutup kesimpulan dari penelitian yaitu mahasiswa perbankan syariah UIN Raden Mas Said Surakarta memilih belanja online dengan menggunakan e-commerce karena alasan kemudahan yang ditawarkan. Mahasiswa sebagai generasi milenial cenderung akan lebih memilih sesuatu yang bersifat mudah dan praktis, sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh e-commerce. Tingkat minat belanja online mahasiswa perbankan syariah UIN Raden Mas Said Surakarta menggunakan e-commerce mengalami penurunan pada saat pandemi, dan lebih cenderung mayoritas penurunan yang terjadi diakibatkan oleh menurunnya finansial yang mereka alami. Mayoritas dari mereka cenderung memilih untuk lebih berhemat pada masa pandemi. Selama melakukan belanja online dengan menggunakan e-commerce, mahasiswa perbankan syariah UIN Raden Mas Said Surakarta merasakan kepuasan. Mereka puas karena pelayanan yang baik dari seller, lalu harga yang lebih terjangkau dibandingkan toko offline, lalu juga kualitas produk yang jauh lebih baik dari offline. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudari Kiranda. Sudah presentasi yang pertama ya terkait dengan tema kita ya, yaitu Digital Islamic Economic ya. Baik, kita masih punya ada 5 menit ya sebelum berakhirnya sesi panelis pertama ini ya. Silakan dari teman-teman yang hadir baik di ruang offline maupun di ruang online ya, baik yang daring maupun luring, barangkali ada yang ingin kita diskusikan terkait dengan temuan-temuan yang tadi disampaikan oleh saudari panelis ya. Silakan, barangkali saya undang. Jika ada pertanyaan mungkin dari ruang Zoom ya, silakan raise hand boleh, atau silakan langsung untuk mempertanyakan juga boleh. Tapi kita coba dari 2 arah lah ya, baik yang di ruang offline di IAIN Pontianak maupun yang di ruang online, yang dari ruang Zoom. Kita berikan kesempatan ini lebih kurang 5 menit untuk memberikan tanggapan. Silakan. Baik. Saya ingin tahu sedikit, Kiranda ini semester berapa di UIN? Semester 5 ya? Baik. Jadi di kelas ini, di ruang pertemuan kita yang offline ini, saya kebetulan tadi minta adik-adik mahasiswa saya hadir ya. Kebetulan juga sama ya di semester 5. Nah, ini saya kira memberikan inspirasi, memberikan motivasi ya kepada teman-teman. Jadi teman kita Kiranda ini sudah berhasil ya, tampil ya di sebuah event, sebuah ajang yang luar biasa. Ini international conference loh ya. Jadi karena pesertanya ini dari pembicara dan pesertanya, kalau kita mau lihat dari negaranya itu sampai 16 negara. Ya. Nah ini satu kebanggaan bagi kita semua ya, terutama bagi panelis. Kalau belum ada pertanyaan atau tanggapan dari baik
teman-teman yang di online maupun yang di offline. Ada? Ya, saya ingin sedikit memperdalam ya, ingin tahu lebih jauh lah gitu maksudnya dari temuan yang dilakukan, riset yang dilakukan oleh Kiranda. Kalau tadi kan disampaikan bahwa mereka memilih e-commerce, jadi model online shop gitu ya, itu disebabkan antara lain karena faktor kemudahan, ya kan? Lebih hemat, lebih praktis gitu kan. Nah, kira-kira dalam riset ini juga mencari tahu tidak kira-kira objek belanja online mereka itu apa yang paling banyak kira-kira? Mungkin bisa disampaikan, Kiranda. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Untuk objek yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa perbankan Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yaitu Shopee. Yang kedua adalah Lazada. Karena kalau Shopee mungkin saya sebagai pengguna Shopee sendiri juga merasakan kemudahan yang ada pada Shopee. Selain itu juga banyak diskon atau potongan harga yang ditawarkan oleh Shopee. Itu lapaknya ya? Ya. Kalau dari segi objek belanjanya, apa sih yang paling banyak dibeli lah? Iya. Kalau banyak untuk yang paling banyak dibeli, mereka lebih banyak membeli kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya tidak mereka begitu membutuhkan. Seperti mungkin kalau misalkan ada, atau mungkin teman-teman di sini juga tahu, misalkan promo 10-10 yang baru saja kita lewati. Nah, seperti itu karena kita memanfaatkan event tersebut, jadi mungkin dapat membeli barang-barang yang sebelumnya ingin dibeli dan menunggu event tersebut agar dapat potongan harga. Untuk contoh produknya yaitu seperti pakaian, sepatu, tas, dan jilbab. Kalau buku kurang ya? Iya, Bapak. Buku, majalah, jarang dijadikan pelajaran ya? Iya, Bapak. Yang dibeli ya. Baik, terima kasih Kiranda ya. Di panelis kita yang pertama, kita berikan aplaus dulu ya yang luar biasa ya. Kepada panelis kita yang pertama, utusan dari UIN Raden Mas Said Surakarta ya. Nah, ini jauh-jauh teman-teman ya datang gitu ke IAIN Pontianak ya dalam rangka untuk aktualisasi diri ya. Ini kan luar biasa ya. Ini mudah-mudahan menjadi inspirasi kita ya. Baik, kita akan undang panelis yang kedua dari UIN Antasari Banjarmasin ya. Ya. Saudari Jumiati. Assalamualaikum, Jumiati. Halo, Assalamualaikum, Jumiati. Kalau lihat di layar ini kayaknya Jumiati tidak hadir ya, tidak muncul ya. Coba mungkin lihat di daftar pesertanya hadir ya. Kalau lihat di daftar partisipan sepertinya belum muncul. Oke. Nah ini. Mungkin tes suara dulu Jumiati. Assalamualaikum. Kita sapa kembali. Halo, Jumiati. Assalamualaikum.
Suaranya sepertinya belum bisa kedengar ke kami ya. Waalaikumsalam. Baik, ya. Jumiati sudah siap ya? Halo. Sudah siap untuk presentasi? Halo, mohon konfirmasi kembali. Jumiati sudah siap? Assalamualaikum, Jumiati. Waalaikumsalam, Pak. Baik, baik. Nah, baru kedengaran nih suaranya sampai ke sini ya. Baik, kita akan bacakan sebentar ya. Ya, identitas dari panelis untuk yang kedua ini. Panelis dari UIN Antasari Banjarmasin atas nama Jumiati akan menyampaikan sebuah artikel yang berjudul Perilaku Konsumsi Mahasiswa UIN Antasari terhadap promo bulanan Shopee. Yang pertama yaitu 10 menit ya. Sekarang kita sudah menunjukkan pukul 13.30. Maka pukul 13.10 maka kegiatan atau presentasi Anda dinyatakan selesai. Silakan kepada Saudari Jumiati. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Ya, jelas, jelas. Sudah kelihatan. Baik, terima kasih Pak. Lanjut. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya Pak Dr. Erwin Mahrus MA yang telah memberikan saya untuk menyampaikan artikel. Dengan judul konsumsi mahasiswa UIN Antasari promo bulanan Shopee pada masa pandemi COVID-19 ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. Masuk pada pendahuluan, berkembangnya sistem perdagangan di Indonesia membuat masyarakat semakin mudah dalam memenuhi kebutuhannya. Mulai kemudahan yang telah ditawarkan ekonomi Islam telah beli dengan selama tidak ada salah satu e-commerce yang dilakukan masyarakat adalah Shopee. Dipakai mulai dari kalangan seperti sekarang serta-merta masyarakat tidak sekarang dan masyarakat tetap banyak e-commerce Shopee yang menarik masyarakat terutama melalui promo bulanan yang ditawarkan. Masyarakat akan cenderung tergiur terhadap promo bulanan yang ada. Masuk pada metode penelitian, jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian kualitas. Halo, Jumiati. Iya Pak, Ya. screen-nya masih terlihat. Penelitiannya adalah perilaku konsumsi UIN Antasari terhadap promo bulanan Shopee masa pandemi COVID-19. Ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam, teknik pengumpulan data menggunakan angket melalui Google Form. Masuk pada hasil penelitian,
Yang pertama ada grafik berapa sering Anda menggunakan aplikasi Shopee ketika pandemi COVID-19 sekarang. Dari grafik ini menggunakan aplikasi ini dengan daya pandemi COVID-19 sekarang. Ada 32,% mahasiswa Winsari menggunakan Shopee untuk membeli suatu barang. Ini berarti bahwa minat mahasiswa Winsari dalam masuk yang kedua, biaya Anda ini mahasiswa Winantasari cenderung pada kategori fashion, yakni sebanyak 58,1%. Masuk pada grafik selanjutnya, menurut Anda, apakah Anda tipe orang yang boros ketika berbelanja di Shopee, utamanya ketika banyak promo, barang, atau voucher gratis ongkir yang ditawarkan? Nah, dari grafik ini menunjukkan bahwa 51,2% mahasiswa Winantasari adalah tipe orang yang beberapa kali berperilaku boros ketika banyak promo barang ataupun voucher yang ditawarkan. Artinya, mereka tertarik untuk membeli suatu barang ketika banyak promo yang ditawarkan oleh Shopee. Masuk pada grafik berikutnya, dengan pertanyaan pada Google Form, ketika Anda berbelanja di aplikasi Shopee, seberapa sering Anda berbelanja barang yang bukan kebutuhan Anda, tapi hanyalah keinginan. Nah, dari grafik menunjukkan bahwa 51,2% mahasiswa Winantasari itu cenderung berbelanja dengan mengandalkan atau berasaskan kebutuhan, berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan kebutuhan. Sedangkan 48,8% itu berdasarkan asas kebutuhan. Nah, masuk pada grafik berikutnya, apa yang Anda ketahui tentang ekonomi Islam? Nah, pada grafik ini ada 72,1% mahasiswa Winantasari yang memberikan pengertian bahwa ekonomi Islam adalah seluruh kegiatan ekonomi yang berlandaskan syariat-syariat Islam. Sedangkan ada 25,6% ekonomi Islam adalah penerapan Al-Quran dan As-Sunnah pada aktivitas ekonomi yang dilakukan. Dan dua tersebut sama-sama benar, namun hanya konteks kata pilihan 72,1% mahasiswa lebih mendekati pengertian ekonomi Islam menurut Muhammad Syauqi Al-Faujani, yakni seorang tokoh ekonomi dengan memberikan pengertian ekonomi Islam adalah segala aktivitas perekonomian beserta aturan-aturannya yang didasarkan pada pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi. Untuk bahasan, mahasiswa Winantasari tak terhitung dalam penggunaan e-commerce Shopee pembelian suatu barang. Adapun kategori barang yang saya beli adalah kategori fashion. Ketika banyak promo yang ditawarkan, maka mereka cenderung tertarik dalam caranya pemasaran yang dilakukan. Melalui yang ada perilaku juga tidak rugi ini karena mendapatkan keinginan bukan kebutuhan. Dari hasil yang ada, lebih banyak mahasiswa yang berperilaku mengutamakan keinginan bukan aspek kemanfaatannya, meskipun dengan selisih yang tipis. Dalam konsep Islam, perilaku pemborosan tidak dibenarkan dalam Islam, meskipun barang-barang yang ditawarkan murah dan juga variatif. Nah, mungkin itu tadi presentasi dari saya. Kemudian terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Jumiati ya. Setelah presentasi yang luar biasa. Jadi waktunya kurang 4 menit sebenarnya. Jadi Anda sudah memanfaatkan waktu hanya sekitar 6 menit, tapi tidak masalah ya. Yang tidak boleh itu lebih dari 10 menit. Nah, itu yang dilarang ya. Tapi kalau kurang dari 10 menit, it's okay. Karena itu hak ya. Kalau hak itu kan artinya boleh diambil, boleh tidak ya. Baik, terlepas dari itu semua, satu temuan yang menarik tadi dari apa yang disampaikan oleh Saudari Jumiati ya, terkait perilaku berbelanja ya. Perilaku ekonomi yang dilakoni oleh mahasiswa di UIN Antasari ya. Antasari Banjarmasin. Baik, saya undang sekali lagi kepada teman-teman yang hadir di baik di room meeting yang online maupun yang offline untuk memberikan tanggapan terkait dengan temuan-temuan dari teman kita tadi ya. Silakan. Maaf, Jumiati itu dari semester berapa di UIN? Semester 5 ya?
Halo, agak terputus suaranya, Jumiati. Dari semester 7 ya. Oke, jadi ini berarti luar biasa ya. Artinya teman-teman kita di UIN Antasari cukup produktif. Jadi bukan hanya yang sedang kuliah aktif ya. Kalau semester 7 di IAIN Pontianak itu rata-rata sedang nyusun penelitian ya, sedang skripsi. Nah, tetapi Anda, Jumiati, di tengah kesibukan saya kira masih menyempatkan untuk ikut berkompetisi dalam kegiatan BUAP ya di tahun ini. Ya, itu suatu yang luar biasa dan pantas untuk diancungi jempol gitu ya. Baik, sekali lagi saya undang teman-teman. Ada yang kira-kira ingin kita dalami dari apa yang disampaikan oleh teman kita Jumiati? Baik, kalau tidak ada saya ingin sedikit mengomentari atau minta pendapat lah ya dari Saudari Jumiati yang sudah meneliti tentang praktik ekonomi Islam ya, di kalangan mahasiswa UIN. Kira-kira kesimpulan saudara ya dari apa yang dipraktikkan oleh mahasiswa UIN itu kira-kira mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam tidak kira-kira kalau itu yang kita ingin kejar gitu. Silakan Jumiati. Halo Jumiati, bisa dengar? Dengar Pak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, jelas, suaranya jelas. Kesini jelas. Silakan. Baik, izin menjawab terkait pertanyaan dari Bapak tadi, terkait apakah kriteria atau e-commerce Shopee pada perilaku konsumsi UIN Antasari ini mencerminkan adanya ekonomi Islam. Nah, kalau dari sudut pandang saya, kalau kita ambil dari sudut pandang selaku pembeli ketika diteliti adanya artikel ini, maka aspek yang pertama adalah aspek keterbukaan. Adalah artinya pembeli tersebut memang melihat aplikasi Shopee tersebut kemudian terkait terbukanya juga cukup karena tidak hanya membeli juga dan apakah barang tersebut memang benar ada dan juga memang benar realis dalam artian. Kemudian mungkin itu yang jadi poin plusnya dalam artian keterbukaan dan juga kejelasan itu mungkin ada. Nah, kemudian dari aspek keinginan sama kebutuhan. Nah, ini balik lagi apakah tiap konsumen ataupun pembeli daripada mahasiswa UIN Antasari itu mengedepankan adanya kebutuhan atau hanya sekedar keinginan. Ketika keinginan yang ditonjolkan seperti 51,2% tadi, maka itu adalah salah satu aspek yang bercirikan keborosan. Sedangkan dalam ekonomi Islam hal tersebut tidak dibenarkan karena keborosan tersebut kan akan berdampak pada hal yang tidak cenderung untuk tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Nah, mungkin itu Pak dari segi keterbukaan dan juga aspek tadi, kemudian dari aspek si konsumen ini mengedepankan keinginan atau kebutuhan. Kalau kebutuhan dan kemanfaatan yang ditonjolkan dalam artian memang konsumen ini harapkan, maka itu benar saja kalau dalam ekonomi Islam. Tapi sebaliknya, jika hanya keinginan tanpa ada aspek yang namanya kemanfaatan, maka itu tidak diperbolehkan dalam Islam karena cenderung pada keborosan tersebut. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Jumiati ya. Jadi jawaban yang lugas, singkat, padat gitu ya, berisi gitu ya. Jadi terima kasih atas tanggapannya. Baik, saya kira cukup untuk presentasi dari panelis yang kedua ya, atas nama Jumiati dari UIN Antasari Banjarmasin. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada Saudara Jumiati. Ya. Terima kasih sekali lagi Jumiati. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Kemudian kita akan panggil panelis yang ketiga. Utusan dari IAIN Palangkaraya atas nama Muhammad Mapruhi Fahmi
Berikan aplaus terlebih dahulu. Ya. Oke. Nyaman, Mak. Ya. Salsa sayur. Muhammad Mafruhi Fahmi nanti akan menyampaikan satu topik yang berjudul Challenges of Working in Modern Society in the New Normal and Digital Market Ethical Religious Approach. Si goreng. Nah, ini artikelnya berbahasa Inggris ya. Nah, apakah juga nanti akan berbahasa Inggris? Nah, kita simak bersama-sama presentasi dari Mafruhi Fahmi ya. Waktu Anda sama dengan teman-teman panelis lainnya, yaitu 10 menit. Sekarang pukul 13:44, maka pada pukul 13:54 ya, presentasi Anda dinyatakan selesai. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. First of all, so we pray gratitude to Almighty Lord of the Universe, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who always give His grace and guidance to all of us, so that we can meet on this beautiful day and beautiful moment. Salawat and salam always sent for the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has bring us from the darkness era to the brightness era. The Honorable, our Sayyid in this section, of the, especially in the venue room 2, is Mr. Dr. Erwin Mahrus, MA. And then the Honorable, our committees in this event of BUAF, the 5th BUAF. And the last is my beloved and the Honorable, all participants and audience in this room, whether that's luring or online condition. Today, I would like to deliver the result of the research. My research is the title Challenge of Working in Modern Society in the New Normal and Digital Market, Ethical Religious Approach. Let me introduce myself. That my full name is Muhammad Mafruhi Fahmi. I'm from Faculty of Economic and Islamic Business, Major of Sharia Economics, State Islamic Institute of Palangkaraya. Next. Okay. Next slide. Okay, from this condition, as we know, when the COVID-19 in the closing the end of the year in 2019, the world community was shocked by the outbreak of the new virus that soon became a global problem and had a very serious impact on other aspects of life. And then after that, World Health Organization or WHO declared that COVID-19 a pandemic global. Around 210 countries get the impact of these conditions. And then after that, this research, I would like to divide with to become two cases in this section. The first is humans, psychology problems is state that it's proven as that the main it's proven that as many as 64.3% of the 1,522 respondents had psychological anxiety or depression after conducting an online self-examination related to mental health due to the COVID-19 pandemic, which was carried out on the official website of the Indonesian Psychiatric Association or VDKSGI from the Tirto 2020. And then the other side, that the impact is economic growth. The economic growth, the data state that even the economic growth is predicted to grow only by 2
0.5% and even reach 0%, according to the Executive Director of the Center of Reform on Economic, or CORE, in Indonesia. The peak of the COVID-19 outbreak is predicted to peak in the next 3 months. This will make economic growth fall at 2% to -2%. This is evidence as reported by news conference liputan6.com regarding the decline in the Indonesian economic due to the COVID-19. And the news is 2020. And then after that, I would like to find some solution about this condition. And then by the approach of ethical religious, there is the part is religious and sociological, and then how to government to handling with this condition. The first is lockdown, the second is intervention of government, and the last is WFH or WFO, or this is work from home or work from the office. And then the last is this function is controlling the fatality rate. And then how to the perspective Maqasidus Syariah to solve this problem. Next slide. This method, the first is library research, and then ethical religious approach, and then the last is this data. This paper use data is from journal articles, repositories, mass media reports, social media, and all resources that can be accessed by online. These sources are collected based on discussion and review one by one and link between one information with other information. And then all data collection and analyze activities are carried out online considering the limitation of open movement in public space during an emergency. Especially now the condition in Central Borneo is PPKM level 4. So that we can make a library research. And then how to see and to find the good solution to face this condition with perspective Maqasidus Syariah. Next one. Result and discuss from this case or research is the first, challenge modern society face COVID-19 from a religious and sociological perspective. And then the second is the challenge of changing lifestyle between traditional markets and digital markets. And the last point or third or last is working in a religious perspective and a sociological paradigm to the challenge of the new normal. Okay, ladies and gentlemen, we will discuss one by one of these results and discuss. From the challenge modern society face COVID-19 from a religious and sociological perspective. Personalization and internalization will lead to a goal, restore a new feelings, help personalize meaning, problems, and goals. Personalization helps understanding and helps a person act. And another perspective that is also used in this paper is the religious perspective. However, for the people of Indonesia, religion is the source of the highest value that is seen as capable of providing hope, including in the current state of the COVID-19 pandemic. Religion become important in dealing with pandemic disaster and other disaster, because basically disasters are dangerous faced by individuals or because of this inadmissibility. They needed another party to provide assistance. In the context of Indonesia, COVID-19 has been declared a national disaster. Even the WHO has declared it is a global pandemic, meaning that it applies throughout the world, so it requires intervention, response, and assistance from various international institutions. So that the point of important in this condition is Ibn Sina state that
in dealing with this quite complicated situation, don't worry too much, because an important point is panic is a part of illness and severity is the beginning of healing. Until finally, modern society can always face conditions with faith and a solid mentality to the end this common war until it can return to the normal condition as usual. Next point. The next point we will discuss about the challenge of changing lifestyle between traditional market and digital markets. The important point in here is so many problems when the COVID come to Indonesia at the first time, where we so difficult to find the masks and the other facilities of health that is so lost from our life, and I don't know where the facilities that was gone, and then out of the blue, all the products is up the price and then become expensive price and the other aspect. And then the practice of such business people is clearly contrary to the spirit of business ethic and Islamic economic values, because this action have trained and harm fellow human beings. To stem such business practice, according to the author, there are two ways, namely, the first is presence of government authorities, and then the second is self-awareness of business people. So to face this condition, to make sustainable, to make this condition with stable economic, Ulama Ali Asy Sabuni interprets this verse as prestige to a clean and pure soul the time of death, so that Allah is pleased with him, classifies him as his servants, and is direct to heaven. Meanwhile, in the economic context of Al-Nafs al-Mutmainnah from the Quran, Al-Fajr 27 to 28, but are oriented towards achieving worldly and hereafter happiness. This can happen if business people deliver their economic activities with ihsan, namely feeling the presence of God in supervising their business activities, so as to create alignment of business activity with ethic and Sharia profession. And the last discuss is working in religious perspective and sociological paradigm to the challenge of the new normal. Likewise, company meeting also use the internet to be able to coordinate in a limited environment. So even though the current situation is difficult, don't rule out the possibility that there is always a way out of these difficulties and is in it. That doesn't mean work can be done. It should be a note for policy makers regarding the delimitation of working hours, because good policies are always based on the principle of justice in all aspects of life, or in Islam, the principle is al-adalah. And then, especially in the field of community work, although on the one hand, the work can still be accomplished by using another method remotely. Islam, as a perfect religion, has also answered the challenge of the times, and its context will always be proven over time. As Allah Subhanahu wa Ta'ala says in the Quran Surah Al-Insyirah 5-6, the first interprets as believers, we believe that every difficulty Allah always brings is work for, and there is always a solution for every problem. Although new normal condition will be applied to restore work productivity, so it is fitting that we always maintain cleanliness and follow the recommendation of the existing health protocols properly from the government. And then because cleanliness is part of faith, and as a Muslim, we should always work carefully and maintain security
and always ask Allah for protection. In order to avoid this and this epidemic will be end soon. Always make work with the intention of worship. In addition, maintaining physically the condition in order to stay in top shape and maintaining spirituality to always be healthy. In order to avoid depression and stress due to exiting change. Well, now is the last is conclusion. Okay, sorry. I think that's all, and I'm so sorry if there are some mistakes. And finally, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Disampaikan oleh Saudara Mafruhi, mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman yang hadir di ruang offline maupun yang di online. Jadi ini terkait dengan tantangan sebenarnya ya, tantangan kerja pada masyarakat modern gitu ya, di era new normal. Nah, terkait juga dengan digital market, ya, pasar digital atau ya, silakan, barangkali masih ada yang ingin kita diskusikan. Oke. Tadi saya sempat mendengar apa yang disampaikan ya waktu presentasi itu terkait dengan etika religius. Apalagi ini kaitannya mungkin konteksnya ke ekonomi adalah maqasidus syariah tadi ya. Nah, jadi ada prinsip dalam Islam itu yang disebut dengan maqasidus syariah. Jadi Allah menurunkan aturan-aturannya ke dunia ini sebenarnya ada maqasid, ada maksud-maksud tertentu. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, jadi saya barangkali tidak terlalu banyak memperdalam ini karena memang basic dari kita adalah di pendidikan Islam ya. Tapi satu yang saya ingin lihat gitu umpamanya terkait dengan teori maqasid syariah ini kan banyak ya. Jadi bukan hanya dari satu tokoh tapi banyak tokoh gitu. Nah, apakah di riset ini, di penelitian ini mengelaborasi juga ya, memetakan. Jadi teori maqasid syariahnya ini adalah menggunakan teori maqasidnya Syatibi atau teori maqasid yang lain. Nah, barangkali itu bisa dikomentari sedikit sebelum kita lanjut ke panelis berikutnya. Oke, I will choose in bahasa. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Erwin Mahrus yang telah memberikan pertanyaan. Sebelumnya untuk terkait dengan metode pendekatan digunakan terkait dengan perspektif maqasidus syariah, itu merupakan turunan dari maqasidus syariah Imam Al-Ghazali yang diturunkan ke Asy-Syatibi. Kemudian maqasidus syariah yang pendekatan ini adalah maqasidus syariah al-iqtisadiyah, di mana pendekatan ethical religious ini sangat berkaitan erat sekali dengan 5 aspek yang wajib dilindungi di maqasidus syariah. Di antaranya yang pertama ad-din atau agama, yang kedua an-nafs atau jiwa, yang ketiga adalah al-aql atau akal manusia, yang ketiga adalah al-nasl yaitu keturunan, yang kelima yaitu adalah al-mal yaitu harta. Di mana ketika terjadi pandemi COVID-19 ini tidak hanya dari aspek sosiologi aja yang terkena, tetapi aspek dari ekonomi. Bahkan saat ini yang menjadi persoalan adalah resesi ekonomi yang sempat digemburkan oleh Menkeu kita pada beberapa waktu lalu. Sehingga hal tersebut harusnya kita belajar lagi bagaimana mengembalikan kondisi tersebut kepada kondisi normal dengan cara tidak terlalu panik terhadap kondisi yang dihadapi saat ini. Yaitu seperti yang tadi disampaikan di dalam penelitian, bahwasanya ada Dr. Ibnu Sina mengatakan bahwasanya panik adalah awal dari penyakit dan kesembuhannya adalah, dan ketenangan menghadapi segala sesuatu adalah awal dari kesembuhan. Mungkin itu yang berkaitan dengan ethical religious-nya. Sehingga dengan tenang menghadapi kondisi yang begitu pelik ini, bukan hanya sekedar masalah ekonomi, akan tapi dari jiwa kita dulu, agama yang diselamatkan, kemudian jiwa, kemudian akal kita harus sehat, kemudian yang keempat berkaitan dengan keturunan juga harus selamat,
dan kemudian harta pun akan didapat, insya Allah seperti itu berkaitan dengan teori penelitian yang saya sajikan, Bapak. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih. Berikan aplaus yang meriah ya pada Saudara Muhammad Mafruhi Fahmi ya. Panelis yang ketiga ya, dari 5 panelis yang akan presentasi pada hari ini. Silakan bisa kembali ke tempat duduk. Baik, berikutnya kita akan panggil utusan dari UIN Syahid Jakarta. Khonsa Khairun Nisa sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Khonsa. Mungkin mic-nya masih mute ya. Halo, Assalamualaikum, sudah terdengar? Sound. Halo? Memang nggak masuk ya? Halo? Kecil. Oke, mungkin Saudari Khonsa bisa gunakan headset barangkali ya supaya bisa kedengar kita ke sini ya. Karena antara suara dengan mic mungkin agak jauh sehingga suaranya nggak kedengar. Baik, apakah sudah terdengar? Wah, itu baru clear suaranya tuh. Jelas, suaranya sekarang jelas ya. Sudah terdengar? Ya, sudah. Suara kami kedengaran nggak di sana? Kedengaran, Pak. Baik. Khonsa sudah siap? Baik, saya izin share screen ya. Sebentar. Saya ingin konfirmasi dulu. Kalau sudah siap, apakah juga umpamanya slide-nya juga sudah disiapkan? Sudah. Sudah ya, baik. Saya akan sampaikan dulu identitas singkat ya dari saudara panelis. Yang pertama, panelis kita hari ini yang keempat ini adalah utusan dari UIN Syahid Jakarta. Syahid itu Syarif Hidayatullah. Betul begitu, Khonsa? Ya. Baik. Jadi UIN Syahid Jakarta atas nama Khonsa Khairun Nisa yang akan mempresentasikan satu topik ya. Masih terkait dengan Digital Islamic Economic, yaitu peran filantropi dalam membantu UMKM di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Studi kasus kitabisa.com. Saudari Khonsa perlu diketahui bahwa yang menjadi peserta ya pada kesempatan hari ini yang menjadi partisipan pada forum panelis kita ini adalah berasal dari berbagai universitas. Teman-teman panelis tadi satu dari UIN Antasari, kemudian dari UIN Surakarta ya, kemudian ada juga dari mana tadi Banjarmasin, terus yang selebihnya berasal dari YN Pontianak, dan YN Pontianaknya juga berasal dari berbagai kabupaten kota. Nah, jadi kita cukup berbangga karena yang menghadiri forum panel pada siang menjelang sore ini adalah mereka dan teman-teman kita yang berasal dari berbagai daerah ya. Baik Khonsa, waktu Anda sama seperti panelis sebelumnya. Waktunya tersedia adalah 10 menit ya. Jadi sekarang sudah pukul 14:07. Maka sesi presentasi Anda berakhir pada pukul 14:17 ya, selambat-lambatnya ya. Baik. Silakan kepada Saudara Hansa. Baik, saya izin share screen.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, yang terhormat kepada Dr. Erwin Mahrus, MA, selaku Chair. Kemudian yang terhormat kepada Panitia Borneo Undergraduate Academic Forum. Jakarta. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai peran lembaga filantropi dalam membantu UMKM di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Studi kasus kitabisa.com. Baik. Latar belakang saya meneliti mengenai fenomena ini ialah karena UMKM menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi Indonesia, di mana pada tahun 2018 kita bisa melihat di grafik UMKM memiliki peran 61,1%, sedangkan usaha besar ada 38,9%, di mana pada tahun 2018 kontribusi ekonomi Indonesia didominasi oleh dukungan UMKM. Data ini berasal dari Kementerian Keuangan, sehingga memang valid bahwa UMKM memiliki peran yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kemudian selain itu, UMKM sebelum masa pandemi COVID-19 selalu mengalami peningkatan. Jika kita membuka kembali Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2016 hingga tahun 2019, di mana sebelum terjadinya pandemi COVID-19, UMKM selalu mengalami penjumlahan, di mana meskipun kenaikan tidak terlalu signifikan, ya. Namun setelah terjadinya pandemi COVID-19, ini cukup mengganggu ekonomi negara, salah satunya di aspek UMKM, di mana pada tahun 2019 kita memiliki 64,7 juta unit usaha yang berkembang, sedangkan pada tahun 2020 hanya tersisa 34 juta unit usaha. Hal ini menjadi problematika yang sebenarnya harus segera ditangani oleh berbagai instansi, salah satunya pemerintahan dan juga semua masyarakat. Kemudian penelitian saya ini menggunakan data primer, yaitu berupa jurnal ilmiah, di mana salah satu lembaga filantropi juga, yaitu Basnas DKI Jakarta. Nah, dalam hal ini saya akan mencoba untuk menjelaskan terlebih dahulu apa itu lembaga filantropi. Lembaga filantropi ini merupakan lembaga yang mengasosiasikan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat, di mana yang pertama mereka ini memiliki peran yaitu sebagai penghubung antara pihak donatur, yaitu masyarakat secara umum. Jadi siapapun bisa berdonasi melalui lembaga filantropi untuk kemudian diberikan kepada penerima bantuan, yaitu seluruh masyarakat. Kemudian yang kedua, mereka itu menghimpun dana, melaporkan juga, karena memang dana yang terkumpul ini berasal dari masyarakat, sehingga jumlahnya cukup banyak. Jadi mereka juga harus menyampaikan sekiranya berapa dana yang terkumpul, untuk kemudian menyalurkan dana hasil donasi kepada pihak yang membutuhkan. Dalam kasus ini adalah pemilik UMKM yang memiliki kendala pada saat pandemi. Kemudian yang ketiga, mereka juga membuka peluang kerjasama dengan instansi hingga individual. Mengapa kerjasama? Karena di era globalisasi atau revolusi industri 4.0 ini, kerjasama menjadi salah satu komponen penting untuk mencapai hasil yang maksimal. Salah satunya ialah dalam kegiatan sosial, sehingga hasil akhirnya nanti donasi akan semakin banyak dan penerima manfaatnya pun akan semakin luas. Kemudian pada penelitian ini saya memfokuskan kepada platform kitabisa.com karena yang pertama itu jika membuka platformnya atau aplikasinya, aplikasinya cukup sederhana sehingga mudah
untuk dikuasai atau dipahami oleh berbagai instansi atau elemen masyarakat. Kemudian yang kedua, aplikasi ini cukup informatif dalam kemudian penggalang dana itu memungkinkan. Nah, kemudian selain itu ada fiturnya masyarakat mengetahui berapa jumlah dana terkumpul. Target dari kitabisa.com ini tidak dibatasi oleh kalangan tertentu, sehingga berbagai masyarakat mulai dari perbedaan gender, usia, bahkan agama dapat berdonasi melalui kitabisa.com dan dapat melakukan penggalangan dana melalui kitabisa.com. Jika kita membuka platformnya, ada berbagai penggalangan dana mulai dari pembangunan gereja, pembangunan pura, atau mungkin pembangunan masjid dan juga rumah tahfiz, sehingga memang kitabisa.com ini dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Kemudian dalam platform kitabisa.com, saya mendapati ada sekitar 15 sampai 16 penggalangan dana untuk membantu UMKM, di mana yang pertama ini ada dari platform kitabisa.com itu sendiri, yaitu ada sekitar dana terkumpul 1,5 miliar lebih dengan target bantuannya yaitu UMKM terutama pemilik warung. Kemudian yang kedua ada Rachel V-nya, seorang influencer atau public figure selebgram yang memiliki dana terkumpul 700 juta lebih dengan target bantuan yaitu pemilik UMKM yang perempuan. Kemudian dari Digital Bergerak, salah satu komunitas digital di Indonesia dengan dana terkumpul ada 400 juta lebih dan target bantuannya yaitu UMKM terdampak pandemi. Dan yang keempat ada Baim Wong, seorang artis dan YouTuber baru-baru ini dengan dana terkumpul ada 200 juta lebih dan target bantuannya yaitu pedagang kecil. Dan yang terakhir ada Amer Azikro, seorang influencer public figure dan juga pendakwah milenial yang cukup terkenal di Instagram dengan dana terkumpul ada 100 juta lebih dan target bantuannya yaitu UMKM terdampak pandemi. Oke. Yang terakhir, dalam penelitian ini saya memberikan kesimpulan bahwa kitabisa.com memiliki 3 strategi. Yang pertama ini mereka menggandeng beberapa instansi dan juga individual yang memiliki kekuatan cukup besar di sosial media. Mengapa sosial media? Karena pada masa pandemi ini masyarakat dipaksa untuk membatasi berkomunikasi secara langsung sehingga sosial media menjadi salah satu sarana yang cukup bermanfaat pada saat pandemi. Bahkan berbagai perusahaan, instansi pendidikan, dan juga instansi pemerintahan mulai mempromosikan program dan juga produknya melalui sosial media. Sehingga tim kitabisa.com juga mempromosikan kegiatan sosialnya melalui sosial media. Salah satunya ialah melalui public figure, selebgram atau seleb TikTok, dan lain sebagainya. Sehingga hasil dana donasi pun akan semakin banyak. Kemudian yang kedua, mereka juga melaporkan dana terkumpul secara transparan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ketika kita membuka platform kitabisa.com, ada berbagai penggalangan dana dan mereka melaporkan hasil penggalangan dana itu secara live. Jadi masyarakat bisa mengetahui secara langsung seberapa besar dana terkumpul dan seberapa besar lagi target yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, tim kita bisa juga menyalurkan dana kepada para penerima bantuan donasi. Jadi selain mereka mengumpulkan dana, mereka juga mengkualifikasi, memverifikasi, dan juga memfiltrasi sekiranya siapa saja yang memang benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan. Seperti tadi, kasusnya Rachel V-nya, di mana targetnya adalah pemilik UMKM perempuan. Sehingga salah satu syaratnya adalah pemilik UMKM dan dia adalah perempuan. Baik, terima kasih. Sekiranya demikian hasil presentasi saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan juga Bapak Erwin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih waktunya. Jadi pas 10 menit. Jadi presentasi yang luar biasa karena bisa memanage waktu dengan baik. Jadi ini satu topik yang menarik seperti topik-topik yang lain oleh 3 panelis sebelumnya. Ya. Lagi-lagi masih bicara tentang ekonomi digital ya. Sekali lagi saya akan undang ya teman-teman baik yang di room meeting ya, room Zoom maupun di ruang kuliah atau ruang seminar ya IAIN Pontianak ya.
untuk berpartisipasi terhadap paparan yang tadi disampaikan oleh teman kita ya. Teman kita dari UIN Syahid Jakarta ya. Jadi ini sekali lagi sebuah temuan yang menarik untuk didalami ya. Karena bicara tentang realitas, bicara tentang sesuatu atau fenomena yang memang terjadi di sekitar kita gitu ya. Nah, jadi sekali lagi tema-tema yang aktual ya, untuk kita diskusikan di era pandemi ya, hari ini. Baik, teman-teman di kelas ini silakan. Jika ada yang ingin dikomentari, didalami, saya akan memberikan kesempatan ya kepada teman-teman, baik di room, sekali lagi room pertemuan offline ya, maupun yang sudah tergabung di ruang online, di ruang Zoom meeting kita hari ini. Silakan. Mungkin dari teman-teman panelis juga boleh ya memberikan Saya Bapak izin bertanya apakah boleh? Pertanyaan atau tanggapan, komentar gitu kan. Nah, karena temanya sekali lagi ini adalah tema-tema ekonomi Islam ya, di era digital, di era pandemi pada hari ini kan. Silakan mungkin teman dari Surakarta, dari kemudian dari mana tadi, dari UIN Antasari Banjarmasin. Silakan. Saya Bapak, apakah boleh bertanya? Baik, teman kita dari UIN Banjarmasin nih ya. Baik, Jumiati, silakan langsung saja disampaikan tanggapannya kepada teman kita yang barusan presentasi, yaitu Khonsa Khairunisa. Silakan. Dengar jelas Bapak? Oke, suaranya sudah kedengaran. Silakan. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim, tanpa salam. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak kepada Bapak Dr. Erwin Mahrus MA yang telah mempersilahkan saya. Nah, mungkin terkait penelitian dari Kansa tadi, peran lembaga filantropi yakni pada kitabisa.com membantu UMKM di Indonesia masa pandemi COVID-19. Nah, jadi kiranya mungkin penelitian ini bagus sekali terkait masa pandemi seperti sekarang, utamanya pada UMKM menengah ke bawah. Nah, mungkin pertanyaan dari saya mungkin lebih mendalami. Nah, mungkin yang pertama itu menurut peneliti, apakah seberapa efektif kitabisa.com ini dalam membantu UMKM pada masa pandemi COVID-19, utamanya kan pada UMKM yang memang layak untuk dibantu, utamanya UMKM yang memang menengah ke bawah. Nah, mungkin itu seberapa efektifnya menurut peneliti. Kemudian yang kedua, terkait apa sih menurut peneliti, kan sudah meneliti nih, kira-kira kritiknya terhadap kitabisa.com ini, baik itu dari segi produknya, kemudian dari segi mekanismenya, maupun dari segi penyalurannya. Kira-kira apa sih yang perlu dikritik, apa sih yang perlu dikembangkan, dan apa sih yang perlu dievaluasi, agar kiranya kitabisa.com ini memang benar-benar efektif, dan juga dari segi penyalurannya, utamanya pada UMKM dalam membantu pandemi COVID-19 ini sekarang. Baik, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Erwin. Baik, terima kasih Saudari Jumiati dari UIN Antasari Banjarmasin ya. Saudari Khonsa bisa menangkap apa yang tadi sudah disampaikan oleh penanya? Ya, bisa Pak. Baik, silakan lanjut. Waktunya mungkin tidak panjang ya. Kita berikan waktu lebih kurang 3 menit untuk menanggapi ini. Silakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Jumiati atas pertanyaannya. Saya bismillahirrahmanirrahim akan mencoba untuk menjawab. Jadi dari efektivitasnya tim kitabisa.com ini cukup besar ya dampaknya, karena penggalangan dananya itu juga cukup banyak, dan mereka tuh benar-benar menggandeng sosial media. Jadi memang kekuatan sosial media itu sangat nyata ya di era pandemi ini, sehingga targetnya pun di luar dugaan gitu, sampai tadi 1 miliar Khonsa, barangkali mic-nya agak didekatkan sedikit dengan suaranya ya. Ya. Halo, sudah terdengar? Nah, ya. Oke. Baik, saya mencoba untuk menjawab ya tadi efisiensi atau efek dari kitabisa.com ya kepada masyarakat, kepada pemilik UMKM.
saya rasa itu cukup besar karena memang tim kitabisa.com ini menggandeng berbagai kalangan gitu di sosial media. Salah satunya adalah influencer yang memang memiliki followers yang banyak di sosial media. Nah, dari dana yang terkumpul itu juga dapat dilihat bahwa memang sangat banyak masyarakat Indonesia yang tertarik untuk membantu UMKM. Dan saya pun meneliti sekiranya target mana yang memang mendapatkan, dan itu memang disampaikan secara langsung gitu. Jadi sudah banyak UMKM yang memang terbantu, dan juga tidak hanya UMKM, bahkan masyarakat sekitar pun terbantu. Jadi memang program mereka ini selain memborong makanan UMKM atau produk UMKM, produk yang diborong itu juga nanti dibagikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Jadi tidak hanya UMKM yang dibantu, tapi masyarakat sekitar dari UMKM itu sendiri juga terbantu. Baik, kemudian untuk kritik dari tim Kitabisa itu, saya rasa untuk dokumentasi mengenai UMKM yang berhasil dibantu itu agak sedikit kurang, sehingga masyarakat tuh mungkin ada beberapa kalangan yang memang benar-benar membutuhkan bukti bagaimana dana tersampaikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Gitu. Mungkin karena memang satu faktornya adalah saking banyaknya UMKM yang terbantu ya, jadi tidak semuanya terdokumentasi. Tapi memang hanya beberapa yang terdokumentasi dan disampaikan melalui sosial media. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Saudari Khansa ya. Jadi jawabannya cukup singkat padat ya, berisi ya. Saya kira bisa memberikan jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan dari Jumiati. Saya ingin sedikit konfirmasi dulu kepada host. Apakah masih ada satu presenter lagi? Sudah, tidak ada lagi ya. Baik. Saudara Khansa, terima kasih ya atas jawaban yang diberikan. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang ingin disampaikan ya di dalam forum ini ya. Misalnya terkait dengan bagaimana strategi kitabisa.com paparnya tadi dalam rangka untuk meyakinkan ya, para influencer dari kalangan artis, dari kalangan donatur dermawan itu kan paparnya. Sehingga banyak para donatur itu kemudian tertarik untuk ya berinvestasi akhirat lah kira-kira begitu ya. Berinvestasi jangka panjang ya ke kitabisa.com. Tapi karena mengingat waktu yang cukup terbatas dan kita sudah berada di ujung pertemuan pada hari ini, karena agenda di hari ini masih ada 2 ya kegiatan yang harus diselesaikan, maka kami cukupkan sampai di sini dulu ya presentasi dari para panelis ya. Kita berikan aplaus ya penampilan Khansa Khairunisa ya dari Win Syahid Jakarta. Saya doakan para panelis hari ini menampilkan kualitas dirinya masing-masing ya, dan mudah-mudahan akan menang dalam kompetisi ini ya. Namanya kompetisi pasti ada yang terdepan, ada yang sementara masih di belakang, dan begitulah seterusnya. Itu memang hukumnya, kodratnya kompetisi. Tapi bagaimanapun Anda adalah yang terbaik. All the best ya. Kalian semuanya adalah yang terbaik. Mudah-mudahan ini tetap bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan di masa-masa yang akan datang, di buab-buab yang akan datang ya. Dan teman-teman yang hadir pada hari ini, partisipan baik di ruang offline maupun di online, ini jadi motivasi, menjadi inspirasi untuk bisa juga menjadi yang terbaik seperti teman-teman panelis pada hari ini. Demikian ajang atau presentasi panelis kita. Mohon maaf selama memandu jalannya presentasi selama 3 hari mulai tanggal 2 sampai tanggal 14 hari ini. Jika terdapat kekurangan ya sekali lagi mohon maaf. Yang jelas Anda semuanya sudah menunjukkan hal yang terbaik ya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada host kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, ucapkan terima kasih untuk Chair yang sedia untuk mendampingi kita selama 3 hari ini, dan saya ucapkan juga terima kasih banyak dan sukses selalu untuk para peserta baik yang hadir dari rangkaian acara tanggal 12 sampai 14 Oktober 2021. Sampai jumpa di BUAF yang ke-6 selanjutnya. Saya sebagai host mohon maaf dan pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta yang hadir secara online dan offline, kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan on kamera bagi yang hadir bagi peserta, silakan maju ke depan untuk sesi foto bersama. Silakan untuk peserta terlebih dahulu foto bersama. Iya. Sudah. Yang online sudah. Oke, sudah. Jumiati sudah? Untuk peserta online silakan on kamera, kita akan melakukan foto bersama. Silakan dipandu oleh IT. Bisa dimulai? Oke. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak untuk peserta yang hadir secara online. Silahkan meninggalkan Zoom. Oke. Seluruh mahasiswa yang hadir di ruangan, silakan foto bersama.